Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang sahabat-sahabat semua. Hari ini untuk menindaklanjuti program kita pemilu kita Depul yang akan berlangsung tanggal 27 September besok. Salah satu agendanya adalah liputan khusus, liputan eksklusif mengenal lebih dekat seberapa menterengnya para kandidat kita. Hari ini kita akan meliput kandidat 02 Ansarullah. Check it out. Assalamualaikum. Wey, Bro Ansor. Salam kenal. Sepatah dua patah kata untuk liputan khusus hari ini. Jangan pernah menyerah dan takut. Pakai dulu. Nah, ini ya. Nah, Kata-kata hari ini, jangan pernah menyerah dan patah semangat. Karena asik. masih ada hari yang akan. Sedap. Ikuti keseruan eksklusif liputan khusus ini. Oke guys, masuk yuk. Itu Bang. Ayo. Ngurusin kargo. Ya ini ruang rapatnya Bang. Oke. Agak rapuh, agak. Begitu masuk disambut akhlak. Salah satu motivasi untuk menjadi pemimpin harus punya akhlak yang jempolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami berkunjung ke tempat kerjanya 02. Bro Ansor. Sehat bro? Sehat Bang. Gimana kabar keluarga, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat Bang. Menyikapi acara tanggal 27 September yang insya Allah kita akan adakan pemilihan kita Depul, pemilihan ketua umum kita Depul. Saat ini kami mengadakan wawancara eksklusif bersama calon pimpinan kita, Bro Ansarullah, yang mana kita akan kulik habis dari latar belakang, kebiasaan, hobi, pekerjaan, pandangan-pandangan beliau soal politik, ekonomi, sosial, dan juga nanti kalau sempat kita akan main ke rumahnya. Agar warga kita Depul bisa mendapatkan informasi secara utuh calon pimpinan kita Depul. Gitu ya bro? Siap. Asik. Atau aja Bang. Nah, saya bersama Bro Tio untuk meliput kali ini ya, walaupun yang lihat asik. Oke, pertama bro, mari kita lo tolong ceritakan biografi lo. Ya nggak perlu dari lahir juga lah gitu ya. Ya silakan kita dengar biografinya dari Bro Ansarullah. Makasih Bang Berto atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, warga kita Depul, bagi kakak-kakak saya, bagi junior-junior saya, dan bagi sahabat-sahabat saya di angkatan tahun 2006. Saya memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Ansarullah, biasa dipanggil Ansor. Pekerjaan saya saat ini di sebuah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pelayaran, yaitu PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PLNI. Saya di 80 dari angkatan 2006. Mungkin untuk pendidikan saya sendiri adalah saya masih alumni STAN, juga masih juga untuk STIMRA juga di S1-nya, dan untuk keluarga juga saya mempunyai 3 orang putra dan juga seorang istri yang alhamdulillah kita ya sebagai keluarga yang sederhana, walaupun ya apapun yang kita sebut kekurangan ya kita bilang sederhana. Mungkin itu sedikit untuk perkenalan diri saya. Untuk yang selanjutnya yaitu aktivitas pekerjaan. Saya ini bekerja di... Nanti dulu, satu-satu dulu. Nafsu aja. Siap. Dulu di 80 ikut ekskul apa tuh bro? Kalau 80 saya ikut yang pertama tuh yang wajib pasti rohis. Siap. Kalau olahraga apa yang kamu? Olahraga biasa kita main futsal, bola. Siap. Itu aja sih Bang. Atau kalau lagi senggang kita main voli segala macam. Oh gitu. Gue denger bulu tangkis juga nanti ya? Iya, badminton. Nah, badminton. Oh, hebat. Keren. Sehat, energik.
good daddy. Anaknya 3 siapa aja namanya? Anaknya 3 yang pertama. Ya kalau secara panjang nggak usah lah ya. Kita Baik. ngambil yang nama panggilan aja ya. Ada Yang panggilan. pertama Fatir. Kelas Sekarang sekolah di? kelas sekarang usianya 6 tahun, 6 tahun. masih di TK. Oh, masih di TK. TKB. Yang kedua Furqon, usia 4 tahun, Oke. masih di kelas PAUD. Oh, PAUD. Yang ketiga namanya Adipati Bintang Pajar ya, panggilnya Pajar atau Bintang. Oke. Dia usia umur 2 tahun, tapi udah ikut sekolah ke kakak-kakaknya. Wih, 2 tahun sekolah. Iya. Oh, pantesan WA lo namanya Adipati ya? Iya. Itu anak ya? Anak terakhir. Nah, itu tadi ada pertanyaan sama salah satu kakak kita bertanya ya, kok namanya Bang Soba kalau nggak salah ya? Iya. Adipati ya. Oke, itu nama anaknya Bang. Oke, nah sekarang di Pelni ya? Iya. Gimana, lulus sekolah langsung masuk Pelni atau sempat kemana dulu setelah lulus kuliah maksudnya? Oke. Jadi sebelum lulus kuliah itu pun sebenarnya saya sudah bekerja, tapi hanya sebagai dibilang untuk untuk harian ataupun tidak tetap lah. Di Pelni? Bukan, ada di Pramuka juga saya. Perusahaan swasta lah ya? Ya, bukan perusahaan swasta, hanya sebagai dibilang mengisi mengisi waktu yang dibayar sekenanya lah kalau dibilang honor. Terus juga setelah kuliah selesai saya ngambil bidang MKL. Di MKL itu saya coba untuk ngambil PPJK-nya ataupun yang lain-lainnya supaya bisa mengetahui. Terus saya berjalan, itu juga masih freelance. 2013 alhamdulillah saya diterima di PT Pelni. Oke. Sampai sekarang ya dinamikanya banyak lah. Ya pasti. Keren. Oke, sekarang kita masuk ke latar belakang pencalonan ya bro ya. Kan Bro Anso kan ya baru-baru aja kan aktif ya. Setuju. Seberapa besar tahu organisasi Kita Dapul ini, terus kenapa bisa mau mencalonkan? Yang izin untuk jika ada yang salah mohon dikoreksi untuk siap. Semuanya. Jadi yang saya tahu Kita Dapul ini di tahun 2021 dengan ada organisasi segala macamnya lengkap dengan AD/ART-nya itu baru di 2021 dengan ketuanya siapa Bang Yanto ya. Dan itu sampai sekarang. Latar belakang saya pencalonan ya cukup menarik ya karena adanya perdebatan di grup itu rame. Saya bilang debat apa ya kalau dibilang ini segala macam, karena saya merhatiin dari A sampai Z itu cukup menarik dan mungkin jadi tantangan baru ya karena saya suka untuk berorganisasi dari awal selesai lulus SMA itu saya mulai berorganisasi aktif. Gue liat tuh ikut juga ya SPSI segala ya? Serikat Pekerja. Serikat Pekerja juga ya? Iya. Itu dari masuk di 2013 masuk ke Pelni baru ikut Serikat Pekerja atau sebelumnya memang sudah ikut Serikat Pekerja? Masuk dulu Pelni baru ikut Serikat Pekerja. Serikat Pekerja ya, wah luar biasa ya. Kalau kita lihat biografinya yang di CV yang udah dicantumkan di grup itu kan, menarik juga. Tapi bukan suka dengan perdebatan, enggak ya, pengen mencari solusi aja gitu ya. Iya. Kalau berorganisasi gitu, ya judulnya adalah mencari solusi. Nah, betul. Oke. Nah, kan tentunya kan dalam kita berorganisasi dengan penuh dengan kepala kan gitu kan. Nah, itu bagaimana tuh pandangan soal ekonomi gitu kan? Apa kira-kira program-program untuk ekonomi ataupun mungkin juga ya tentunya bagaimana biar kita bisa meningkatkan ekonomi lah gitu. Silakan tuh. Kalau dengan pengalaman saya yang sudah berkecimpung di berbagai organisasi khususnya di Serikat Pekerja yang dengan bidangnya di ekonomi ya itu ya seperti kita bisa membuat satu wadah UMKM untuk teman-teman yang di dalamnya itu bisa menjadi jika teman-teman punya UMKM itu kita bikin katalog ataupun wadahnya besar
Di situ kan berarti kita mempunyai apa katalog jika alumni mempunyai kebutuhan segala macam, tinggal balik lagi ke kita untuk bisa disalurkan ke yang mana. Atau untuk permodalan juga kita bisa kerjasama dengan pihak perbankan ataupun swasta yang bisa kita kita bisa salurkan ke teman-teman juga yang membutuhkan di bidang UMKM khususnya, ataupun yang khususnya banyak ya teman-teman kita yang dalam status janda, itu juga kita bisa beri pelatihan-pelatihan kewirausahaan kerjasama dengan ada Sudin yang kemarin itu saya digalang sempat jalan Sudin ketenagakerjaan. Di situ nanti ada cara membuat kue, salon, ataupun yang berkecimpung bergerak di bidang ya wanita itu sendiri ya. Ada yang salon, kecantikan segala macam. Kita kasih pelatihan, mereka mempunyai belum punya modal, kita ajukan ke Sudin. Di situ ada semua. Itu aja sih. Nah, berarti nanti sebelumnya berarti lu nanti bakal bikin database ya? Pasti big data itu harus kita punya, karena kita bekerja itu tanpa database itu tidak akan bisa berjalan sesuai dengan harapan ataupun 100% jalan. Oke. Nah, nanti dari database itu mungkin nanti disortir gitu ya. Si A berkecimpung di apa, si B berkecimpung di apa gitu ya. Nanti mungkin dibikin klaster sama segmentasinya. Oke, menarik. Iya. Jadi berkaitan tadi ada pertanyaan teman kita ketika Halbil kemarin ya. Itu dia bertanya soal janda tadi ya. Dia bertanya, ada nggak program buat janda? Itu sebenarnya pertanyaan tuh dari salah satu alumni kita. Setuju. Tapi tadi dijawab, ya mudah-mudahan aja programnya bisa berjalan baik. Nah kalau berkaitan sama tadi yang perdebatan selalu muncul ya gitu ya, tentu aspek sosial ya gitu ya. Bagaimana Bro Ansor itu menyikapi soal perdebatan itu, yang mana mungkin jangan sampai kan berujung pada perpecahan tentunya. Gitu kan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya kalau kita sebagai ketua ataupun pemimpin, kita pasti harus melihat dari sudut tengah, tidak berpihak ke kanan atau ke kiri, di tengah. Jadi kita perhatikan apa yang menjadi titik fokusnya untuk perdebatan tersebut. Kalaupun kita bisa masuk kepada individu-individu untuk memberikan satu solusi, kita tawarkan seperti apa mereka maunya. Kalaupun mereka masih bersikeras ataupun apa, kita pertemukan. Pasti dong. Kita main aja langsung ke mereka, entah itu di rumahnya ataupun di kantornya. Kita ajak bicara secara empat mata, kita temukan aja dengan yang punya konfliknya. Gitu ya. Itu kan pasti ketemu di tengah-tengah, nggak mungkin nggak ketemu. Namanya manusia. Betul. Pasti akan ketemu. Nah itu perdebatan itu kan sekarang ini kan banyak ditampilkan kan gitu di grup besar kan gitu kan, yang mana semua orang. Itu bagaimana pandangan Bro Ansor? Ya itu bagus, cukup bagus, karena itu dinamika di dalam organisasi. Ketika dinamika itu hidup, berarti organisasi itu hidup dan berwarna. Dan teman-teman juga bisa menilai baik sisi positif ataupun negatif. Mungkin positif kita ambil untuk sebagai pelajaran hidup kita, sisi negatif kita buang, kita pakai gitu. Oke. Siap. Oke Bro, sekarang lanjut ke tipikal anggota. Nanti kan ketika Bro Ansor akan memimpin kita Depul ini, itu kan pasti kan banyak tipikal anggota nih kan ya. Nah saya mau tanya nih, ini ada 2 tipikal anggota nih, yang kira-kira yang mana Bro Ansor akan akomodir. Yang pertama si A. Si A ini adalah pernah bersekolah di 80, tapi nggak lulus. Mungkin hanya kelas 1 dan kelas 2, kelas 3-nya mungkin dipindah, pindah rumah atau kemana, pokoknya dia nggak meluluskan sekolah lagi 80 lah. Tapi dia aktif nih. Semua kegiatan dia ikut, dia banyak aktif, undangan ikut. Di WA group pun dia aktif. Dia memberikan vibe positif, dia ceria, nggak pernah bikin masalah. Artinya pokoknya seru lah anaknya lah. Gitu kan. Tapi dia
nggak lulus di 80 atau yang kita sebut anggota luar biasa. Oke. Nah, terus ada si B. Si B ini lulusan 80 ya, kelas 1 sampai kelas 3 atau pokoknya lulusan 80 lah. Tapi si B ini nggak aktif, nggak pernah muncul setiap ada kegiatan. Bahkan di grup pun nggak ada namanya. Pokoknya dia nggak aktif lah, nggak pernah kelihatan, nggak pernah kita dengar namanya sama sekali. Atau yang kita disebut anggota biasa lah di ADRT ya. Nah, kira-kira Bro sebagai nanti misalnya terpilih jadi ketua, yang mana Bro akan akomodir nih dari dua tipikal anggota ini? Nah, kira-kira gimana Bro? Oke, jadi yang pengen saya utarakan secara pribadi, pasti saya akan mengakomodir yang aktif dan punya kontribusi besar untuk kita Depul. Bagaimana nanti caranya, nanti ya kita atur lah secara organisasi sehingga jadi lebih elegan, lebih normatif di mata teman-teman sahabat-sahabat saya di kita Depul. Oh gitu ya. Nah tentu kalau yang B tadi ya tentu kita cari tahu, kita ajak lah gitu ya untuk Pasti aktif lah gitu ya. yang B itu kita namanya alumni ya, punya rasa korsanya lebih tinggi harusnya. Betul, Jiwa korsanya untuk kita Depul ini harusnya lebih tinggi. Itu aja. Nanti tinggal kita motivasi aja seperti apa nanti, baik secara individu ataupun nanti kita persuasif bagaimana lah dari teman-teman ataupun dari pribadi kita. Saya khususnya nanti jika diamanati untuk menjadi ketua, pasti akan kita sama-sama cari jalan solusinya. Oke, nanti dari database yang terpampang itu ya dicari ya orang-orang itu ya. Pasti. Pokoknya setiap grup itu kalau bisa kita penuhi setiap grup angkatan gitu kan ya. Oke. Good. Terima kasih. Nah, terus tadi sosial udah, ekonomi juga udah. Nah, terus sekarang coba kita lanjut ke politik ya Bro ya. Lulusan 80 kan tentunya kan kita berharap ya. Kita berharap tentu kan teman-teman alumni ini sukses lah gitu ya. Kita berharap seperti itu kan. Ada yang mungkin jadi pilot, jadi pengusaha. Tapi ada juga Bro, teman-teman ini yang lulusan itu jadi anggota dewan, DPRD, DPR, atau mudah-mudahan jadi presiden kan gitu kan, who knows gitu kan. Kita berharap seperti itu, tinggi jabatannya. Yang tentunya jabatan-jabatan itu mudah-mudahan membawa dampak positif ke kita kan, artinya ke organisasi. Baik itu dari kebijakan-kebijakan ditelurkan mungkin jadi bisa membawa banyak kemaslahatan bagi umat kan gitu kan. Nah, kira-kira gimana pandangan Bro Ansor nih? Di organisasi kita itu melarang itu orang yang aktif di politik ataupun ditunjuk, ya pokoknya orang politik lah untuk aktif di pencalonan kita Depul ini. Nah, menurut Bro Ansor seperti apa? Ya, kalau untuk aktif, ya kita kan nggak harus melihat dari politik segala macam. Kalaupun emang itu tertera di dalam peraturan organisasi ataupun ada ART-nya, ya kita bisa ubah lah dengan caranya nanti ada, sehingga orang-orang yang punya dampak positif, khususnya di perpolitikan dengan jabatan yang lumayan mentereng lah, bisa membawa angin surga buat kita Depul, ya kebaikan lah gitu ya. Kebaikan ya monggo. Itu berarti kan sesuatu hal yang baik dan positif dan bisa mengangkat nama kita Depul, khususnya alumni SMA 80 loh. Ini loh, wah mentereng banget. Oke, lanjut. Jadi selama dia membawa kebaikan itu jauh lebih baik ya. Memang benar juga sih Bro. Ketika seseorang ini mungkin konjuknya di luar itu tidak baik, gitu kan, ya tentu akan membawa banyak juga hal yang tidak baik ke organisasi kan. Tapi ketika seseorang ini konjuknya baik, tentu akan membawa yang baik juga kan gitu. Setuju. Oke, terima kasih banyak. Nah, terus rencana kerja Bro ke depannya nih Bro. Sebenarnya. Kira-kira program-program andalan apa aja nih dari Bro Ansor yang akan dijalankan nanti di kita Depul seandainya terpilih menjadi ketua. Silakan Bro. Ya, jadi kalau untuk visi yang terbesar adalah SKK, solid kolaborasi dan kekeluargaan. Wih, solid kolaborasi dan kekeluargaan ya. Iya, itu. Jadi mimpi besar saya yang saat ini ada adalah membuat database secara real
dengan angkatan yang dari 88 ya atau 89 itu. 88. Dari 88 sampai 2005 25. 2025 ini ada semua. Jadi kita terupdate, database-nya ada. Jadi ketika ada teman kita maaf dalam kutip ada kedukaan atau apa, kita bisa langsung share ke WA grup tiap angkatan. Itu salah satu program kerja saya. Kenapa saya butuh database? Karena saya butuh data real time saat ini, keadaan teman-teman alumni saat ini, kegiatannya apa, backgroundnya apa, sehingga kita untuk membuat suatu rencana kerja itu tepat. Oke. Lo kira-kira kalau boleh tahu berapa lama Bro Ansor akan bisa membuat database itu? Jika terpilih, program kerja berapa hari itu? Itu program kerja 100 hari. Wih, 3 bulan udah bisa punya database ya? Iya. Keren, lanjut. Kalaupun untuk misi saya sendiri ada satu menjalin hubungan yang erat antar alumni, kedua memberikan kontribusi baik ke kita Depul, baik juga ke pribadinya masing-masing alumni. Ketiga, menggalang potensi apapun yang ada di dalam alumni, kita galang, kita beri wadah, sehingga apapun itu bisa menjadi hal yang positif. Keempat, memberikan apresiasi baik secara verbal maupun non verbal. Ini adalah menunjukkan bahwa kita menghargai seseorang ataupun individu alumni, sehingga untuk kedepannya dimungkinkan keikutsertaan bahwa teman-teman kita yang masih belum aktif dengan apresiasi itu bisa ikut serta mereka. Oh, berarti saya diakui di alumni 80. Kelima, membangun jaringan dan silaturahmi. Pasti itu merupakan satu keharusan kita untuk menjalin jaringan dan tali silaturahmi antar sama angkatan, baik yang senior kepada junior, yang junior kepada senior. Tidak ada memandang bulu memandang perbedaan klaster ataupun umur segala macam. Kita ngomong alumni equal ya. Alumni 80. Yang keenamnya berbagi pengalaman. Nanti akan kita bikin sharing session, baik itu hybrid maupun non hybrid, webinar ataupun apa yang bisa teman-teman mengakses secara langsung. Yang ketujuh, yang tidak lupa kita sebagai warga negara Indonesia, kita punya kontribusi juga kepada negara Indonesia untuk membangun lebih baik lagi, yang pasti menjadi Indonesia bukan Indonesia cemas ya, Indonesia emas. Itu aja sih. Betul. Wih, keren. Jadi tadi gue lihat SKK ya, solid, kolaborasi, kekeluargaan. Solid, kita kuat, kolaborasi biar kita bisa maju, kekeluargaan tentu biar harmonis. Kira-kira begitu ya. Hari ini kita sudah banyak mendengar eksklusif, tapi nanti kita akan coba ke rumah Bro Ansor. Sekarang udah 5:43, kameramennya Tio lagi puasa. Kita buka puasa dulu, oke? Nanti kita ketemu lagi guys. Don't miss it. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati senior saya, yang saya cintai para junior saya, dan saya banggakan seangkatan saya. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada warga kita Depul yang telah mengapresiasi atas semua kegiatan, termasuk kegiatan pemilihan Ketua Umum kita Depul periode 2025 sampai dengan 2028. Semoga siapapun yang menangnya adalah pemenang untuk kita Depul. Dan saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya KPA yang telah memberikan tenaga, waktu, dan pikirannya untuk kegiatan pemilihan ini. Besar harapan saya, semoga kita Depul kedepannya makin solid dan rasa kekeluargaan makin besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.